Saudara kan dikasihi Tuhan, salah satu jenis manusia yang akhir-akhir ini susah untuk kita temukan adalah manusia yang mau mengakui kelemahannya. Manusia hari-hari ini justru sibuk mempromosikan diri masing-masing, mengatakan paling pantas menjadi gubernur, menjadi bupati, paling pantas memimpin ini dan itu, dan untuk itu dia tidak jarang pula untuk menjelekkan orang lain. Paulus memberikan kita sebuah pelajaran penting ketika dia mengatakan, kalau ada kebanggaan dalam hidupku, itu adalah kelemahanku itu sendiri. Paulus orang yang rela menyatakan dan mengakui kelemahannya. Dalam 2 Korintus 12, saya bacakan beberapa ayat kepada saudara ketika Paulus mengatakan ayat yang ke-8. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebuah statement yang luar biasa. Aku menemukan kekuatan dalam kelemahanku. Nah, di dalam konteks ini, saudaraku, Paulus yang ada di Korintus itu biasa diejek oleh orang Korintus. Oleh karena perawakannya, penampilannya yang dianggap kurang keren, pengajarannya yang dianggap agak beda, membingungkan, dan lain sebagainya. Intinya, orang-orang Korintus nggak habis-habisnya mengejek Paulus. Itu dijelaskan di dalam 2 Korintus 12, ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, ayat 13, dan seterusnya. Dia diejek. Tapi Paulus berkata, sekalipun aku punya banyak kelebihan-kelebihan, aku memilih untuk tidak menyebutnya itu sebagai kelebihan. Dia berkata, kalau ada yang kubanggakan, yaitu kelemahanku sendiri. Paulus juga tidak malu mengakui sebagai rasul yang hebat, rasul yang luar biasa. Justru kali ini doanya tidak didengarkan oleh Tuhan. Oh, saya melihat banyak sekali orang yang sangat bangga ketika doanya dijawab oleh Tuhan, tapi doa yang tidak didengarkan oleh Tuhan, dia tidak pernah menceritakannya kepada orang lain. Karena takut disebut tidak diurapi, kurang dipakai Tuhan, dan seterusnya. Saudaraku, adakah saudara orang yang juga suka mengakui kelemahan? Paulus mengajarkan kita 3 hal penting mengapa dia mengakui kelemahannya. Yang pertama adalah membuktikan bahwa dia bergantung penuh kepada Tuhan. Paulus berkata, Tuhan menjawab dia, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Di dalam kelemahanmu, kuasaku menjadi nyata. Sungguh luar biasa. Paulus mentaati apa yang Tuhan katakan. Dia berkata, siap. Ini bukan persoalan doa didengar atau tidak. Tapi ini adalah bagaimana sikap hati yang senantiasa mengandalkan Tuhan dan merasa cukup dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, tentu saja saat kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan jatuh belas kasihan. Ketika kita mengakui kelemahan kita, itu pertanda kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengakuinya di hadapannya. Dan orang-orang seperti itulah yang akan mendapatkan kasih sayang Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang mengakui bahwa dia orang yang lemah adalah orang yang mau bangkit, mau belajar. Sebab syarat utama saudara bangkit dari keterpurukan adalah mengakui bahwa saudara terpuruk. Syarat utama saudara akan dipulihkan, mengakui bahwa saudara ada dalam kelemahan, sehingga saudara merasakan butuh seseorang yang menolong saudara,
untuk memberikan saudara kekuatan. 3 hal ini saya kira penting untuk kita mengerti, saudaraku. Sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang suka menyimpan kelemahan. Tapi biarlah kita berlomba-lomba mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Dan Dia yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang cakap menanggung segala perkara oleh karena kekuatan yang diberikannya kepada kita. Tuhan memberkati.